Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kumaha daramang, Pak? Kang? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di sore yang mendung ini, di hari Ahad tanggal berapa, Kang? Tanggal 11 April 28 Sya'ban 1442 Hijriah, yang diperkirakan antara 2 atau 3 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nabi SAW suka memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 8991 dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum, puasa. Tufattahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga akan dibuka, menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan itu seluruh pintu neraka akan ditutup, menunjukkan akan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin. Di bulan itu setan-setan akan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihindarkan dari berbuat baik di malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah sangat merugi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka apa yang hendaknya kita laksanakan, apa yang hendaknya kita siapkan dalam menyambut tamu yang mulia ini? Ya, tentu kita kalau sudah mengetahui akan datangnya sosok tamu yang mulia, maka kita akan mempersiapkan segala kebutuhannya. Apa saja yang harus kita siapkan dalam menyambut tamu mulia tersebut? Ya, misalkan kalau akan datang ke sini Pak Gubernur ke desa Cimanggu. Ini maksudnya Cimanggu? Desa Cimanggu. Ya, terutama ke RT ini. Kira-kira apa yang disiapkan oleh warga sini, Pak? Ada persiapannya tidak? Pasti ada. Minimalnya jalan dibersihkan, ya, sesuatu yang terlihat tidak rapi dirapihkan, karena tahu akan datang tamu mulia, gubernur, ya, apalagi yang
di atasnya. Maka sejatinya hendaknya kita juga harus berbuat demikian ketika menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama yang hendaknya kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya kita perbanyak berdoa kepada Allah di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, ini poin yang pertama yang sangat penting. Kita sambut bulan Ramadan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Ini yang pertama. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberikan hidayah kepada kita di bulan Ramadan, sehingga kita semangat di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Bisa kita ucapkan Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fi. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan berkahilah kami di bulan tersebut. Ya. Ini doa umum. Atau kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Ya. Ini sangat penting. Karena kita ini tidak boleh berpangku tangan atau bersandar diri kepada kekuatan kita di dalam beribadah. Ya. Di dalam ayat yang setiap hari kita baca minimalnya 17 kali di dalam sholat, kita membaca ayat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Betapa dekatnya antara ibadah dengan meminta pertolongan. Ya, maka agar seorang maksimal ibadahnya, yang pertama hendaknya dia berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Bisa juga kita ucapkan doa yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Inni la uhibbuka ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku ini sangat mencintaimu. Mencintai karena Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tada' an taqula fi kulli salatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maka jangan kau tinggalkan untuk berdoa setiap akhir salat. Ya, bisa sebelum salam atau setelah salam. Untuk membaca doa Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini di dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. Ya, ini doa yang disyariatkan untuk diucapkan setiap sholat. Doa ini juga yang akan membantu kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan memang tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3370, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu di sisi Allah yang lebih mulia melebihi doa. Subhanallah. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu hal yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa.
Dari mana kita mengetahui bahwasanya hal ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Mutarrif bin Sakhir, seorang ulama, beliau pernah mengatakan, aku mengingat-ingat kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Ada salat, ada saum, ada zakat, sedekah dan yang lainnya. Wa idza huwa fi yadillah, ternyata kebaikan-kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mungkin melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut kecuali jika Allah bantu. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillahi illa an tas'alahu. Kemudian kata beliau, dan ternyata engkau itu tidak akan mampu meraih apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali jika engkau minta. Ya. Kita bisa khusyuk dalam salat, ini tidak mungkin kecuali pertolongan dari Allah. Kata beliau, dan hal ini tidak bisa kita raih kecuali kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga saum. Kita tidak akan bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah saum kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memaksimalkan kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Fa'idha jima'ul khair ad-du'a, kata beliau, oh ternyata inti dari kebaikan itu adalah doa. Ini yang disimpulkan oleh Mutarrif bin Sakhir rahimahullah ta'ala. Jadi inti kebaikan itu doa. Ya. Segala sesuatu itu akan mudah setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembangunan masjid ini, Pak, ya, yang mungkin sudah diresmikan. Ya, Masya Allah. Sebelumnya terakhir saya kesini belum ada ini ya, belakang. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah. Ini tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan mudah kecuali ya, jika kita berdoa kepada Allah SWT. Kita meminta kepada Allah SWT agar dipermudah proses perluasan masjid ini. Demikian juga dengan melaksanakan saum. Ya. Maka kita jangan sampai bersandar kepada kekuatan kita. Gampanglah saum, tiap tahun juga saum. Bukan hanya saum yang kita inginkan, namun kita ingin maksimal di bulan Ramadan. Bisa jadi ini tahun terakhir kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berbahagia di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, hendaknya kita bergembira di dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana gembiranya kita ketika mengetahui akan kedatangan tamu yang mulia. Ya. Kalau misalkan kita tahu presiden akan datang ke rumah kita, atau yang lebih tinggi dari presiden PBB misalkan, akan datang ke rumah kita, tentu kita akan bergembira. Ini bagaimana dengan kebaikan agama, yang mana kebaikan agama ini jauh-jauh lebih baik daripada kebaikan dunia. Sebaliknya, keburukan agama itu jauh-jauh lebih buruk dari keburukan dunia. Musibah agama itu lebih buruk daripada musibah dunia. Oleh karenanya Nabi SAW sering berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa kepada agama kami. Ya, karena memang musibah agama ini ruginya dunia akhirat. Kalau musibah dunia, ruginya hanya di dunia saja. Dan di antara hal yang memotivasi kita bergembira dalam menyambut bulan Ramadan, ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih nomor 3925, bahwasanya Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia, bercerita, ada dua orang yang datang dari tempat yang bernama Bila atau Bali. Dua orang ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua orang ini masuk Islamnya sama, berbarengan. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, kata Talha.
yang mana salah satunya ibadahnya lebih giat daripada yang lain. Kebayang ya, dua orang masuk Islam sama-sama datang kepada Rasulullah SAW. Yang satunya lebih semangat ibadahnya daripada yang kedua. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Maka orang yang lebih rajin ini ketika ada panggilan jihad, dia melaksanakan jihad, meninggal di medan jihad. Tentu ini jihad yang syar'i, ya. Jihad di bawah komando Rasulullah SAW, pemimpin kaum muslimin yang sah, bukan jihad asal-asalan. Ya, seperti sebagian orang yang menganggap jihad kemarin bom di Makassar, di gereja, itu sama sekali bukan jihad. Ya, jihad itu ada kaidah-kaidah syar'inya dan musuhnya harus jelas siapa. Ya, tidak mesti ada setiap orang kafir boleh dibunuh, apalagi orang muslim. Subhanallah. Ya, orang-orang yang melaksanakan jihad serampangan ini bukan jihad sebenarnya. Ini jahat, Pak. Bukan jihad tapi jahat. Ya. Orang-orang yang melaksanakan seperti ini biasanya mereka itu ada berapa sebab. Yang pertama, mereka tidak membedakan mana kafir yang boleh dibunuh dan mana kafir yang tidak boleh dibunuh. Di dalam Islam, kafir yang boleh dibunuh itu hanya satu, yaitu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, yang berusaha memerangi kaum muslimin. Ini boleh dibunuh. Tentu ya, ada kaidah-kaidah syar'inya. Di dalam syariat ini tidak boleh membunuh orang kafir harbi yang memerangi, yang dia itu anak-anak atau wanita, atau laki-laki yang sudah sangat tua renta. Ini di medan jihad sendiri pun tidak boleh dibunuh. Ini orang kafir harbi yang memerangi kita. Ya. Kemudian ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir ahli zimmah. 3 jenis kafir ini tidak boleh sama sekali diganggu dan dibunuh di dalam Islam. Ya, kafir musta'man adalah orang kafir yang meminta tinggal di negeri Islam atau masuk ke negeri Islam karena dia diusir dari negaranya, dari negerinya, meminta keamanan dari salah satu kaum muslimin. Ya, maka ini boleh. Ya, boleh orang kafir tinggal di negeri Islam atas tanggungan dari salah seorang dari kaum muslimin, walaupun orang yang paling rendah di antara kaum muslimin yang memberikan keamanan terhadap orang tersebut. Ya, hal ini sebagaimana Ummu Hani, seorang wanita, memberikan keamanan kepada seorang kafir, yang mana orang kafir itu ingin masuk ke kota Madinah dan sebagian sahabat hendak membunuhnya, ya, atau hendak mengganggunya. Maka kata Nabi SAW, sungguh aku telah melindungi orang yang ingin kau lindungi, wahai Ummu Hani. Ini padahal seorang wanita yang ingin melindungi seorang kafir, maka tidak boleh diganggu. Ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya orang yang membunuh kafir musta'man, ya, atau kafir mu'ahad dan kafir ahli zimmah itu tidak akan mencium aroma surga. Waalaikumsalam. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dari sekian puluh tahun perjalanan. Subhanallah. Ini orang yang membunuh kafir, orang kafir, terancam tidak akan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang membunuh kaum muslimin? Ini sangat jelas. Ya. Nabi SAW bersabda, "La wa zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Subhanallah. Ya, maka jelas terorisme itu bukan sama sekali dari ajaran Islam. Ya, jangankan bom, Mbak. Islam itu melarang kita menunjuk seorang dengan benda tajam. Ya, misalnya kita menunjuk, itu ada apa itu di bawah itu? Pakai pisau. Ini terlarang.
Bahkan di dalam hadis sahih dijelaskan dia itu terlaknat, dilaknat oleh malaikat sampai dia menurunkan benda tajamnya itu. Subhanallah. Hanya menunjukkan benda tajam saja itu tidak boleh. Demikian juga kalau seorang membawa benda tajam ya ke tempat yang ramai, misalkan orang bawa tombak untuk berburu ya, atau bawa golok untuk keperluan pertanian dan seterusnya. Kalau dia lewat ke tempat yang ramai itu harus ditutup ya, dibungkus ya. Ini diajarkan dalam Islam, karena kalau tidak dibungkus khawatir ketika dia kemudian terkena orang lain ya. Demikian juga Nabi SAW pernah marah ketika ada burung yang terlihat khawatir ya. Nabi SAW tahu ini burung ini sedang mencari telurnya, maka Nabi SAW marah, siapa yang menyembunyikan telur burung ini? Subhanallah, kepada burung saja Nabi SAW bisa membela dengan marahnya seperti itu ya. Bagaimana dengan kondisi yang terjadi zaman sekarang? Maka ya sudah sangat jelas sekali sebenarnya bahwasanya terorisme itu bukan bagian daripada agama Islam. Maka yang saya maksud di dalam jihad di sini adalah jihad yang syar'i, jihad yang ada kaidah-kaidahnya di bawah pemerintah yang sah ya, kemudian ada izinnya. Kalau misalkan jihad yang tidak wajib fardu kifayah ada izin dari orang tua dan seterusnya ya. Ada kaidah-kaidah jihad yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih. Baik. Orang ini meninggal dalam kondisi berjihad di medan peperangan. Tsumma makatal akhar ba'dahu sanah tsumma tufiya. Adapun yang lain, kan tadi ada yang pertama. Yang pertama ini dia kuat ibadahnya, meninggal di medan perang. Adapun yang kedua, dia itu ibadahnya biasa, tidak sehebat yang pertama, meninggalnya setahun setelahnya. Kebayang ini, Pak? Qala Talhah, berkata Talhah, tiba-tiba suatu malam aku melihat keduanya berada di depan pintu surga ya, bersama denganku. Jadi Talhah di dalam mimpinya melihat dia itu sedang berada di depan pintu surga bersama dua orang ini. Kemudian tiba-tiba ada sosok yang keluar dari dalam surga, malaikat. Fa kharaja kharijun minal jannati fa adzina lil ladzi tufiyal akhar minhu. Keluar malaikat, kemudian mengizinkan masuk pertama ke dalam surga orang yang terakhir meninggalnya. Berarti malaikat mengizinkan masuk surga itu siapa? Orang yang kedua yang ibadahnya biasa, yang meninggal setahun setelahnya. Ya. Tsumma kharaja fa adzina lil ladzi istushhid. Kemudian setelah masuk keluar lagi baru mengizinkan orang yang meninggal di medan jihad. Kebayang ini, Pak? Orang yang ibadahnya biasa-biasa, meninggalnya juga biasa-biasa, tidak di medan jihad. Ini diizinkan masuk surga terlebih dahulu, mendahului orang yang ibadahnya luar biasa, meninggalnya di medan jihad. Kemudian malaikat itu keluar lagi, berkata kepada Talhah, irji, adapun engkau pulang. Kenapa Talhah diperintahkan pulang? Karena belum wafat ya, masih mimpi. Irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Adapun engkau pulanglah, karena sungguhnya belum saatnya engkau masuki surga. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Di pagi harinya Talha mengabarkan kabar ini kepada manusia. Fa'ajibu lidzalik, mereka terheran-heran, kok bisa ya orang yang ibadahnya biasa lebih dahulu masuk surga daripada orang yang ibadahnya luar biasa. Hal ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari hal apa kalian terheran-heran? Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui hal ini. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain ijtihadan. Wahai Rasulullah, orang yang belakangan masuk surga ini lebih rajin ibadahnya. Tsumma stushhid, bahkan dia meninggal di medan
jihad. Wa dakhala hadzal akhar al-jannah qablahu. Adapun yang ini ibadahnya biasa saja namun masuk surganya lebih dahulu. Ini yang membuat kita terheran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua ini hidupnya lebih lama 1 tahun? Kata para sahabat, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa adraka ramadhana fasoma. Kemudian orang ini mendapatkan lagi bulan Ramadan kemudian berpuasa. Ini yang ingin saya sampaikan. Orang ini mendapatkan lagi bulan Ramadan kemudian melaksanakan saum. Subhanallah. Ya, maka ketika kita mendapatkan rizki bertemu lagi dengan bulan Ramadan, ini pahalanya luar biasa. Kalau kita memang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan baik. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan orang ini juga melaksanakan salat sekian rakaat selama 1 tahun. Berarti ada tambahan pahala lagi. Maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh kedudukan antara keduanya di surga itu antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3925 dengan sanad yang sahih. Maka sudah selayaknya kita bergembira menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana dalam hadis ini dijelaskan, ya, betapa besarnya pahala orang yang mendapatkan bulan Ramadan kembali. Dan ya mungkin kita atau di antara kita ada yang saudara-saudaranya bulan Ramadan kemarin masih bersama kita, bulan Ramadan ini sudah tidak ada lagi. Nah, maka disinilah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa kepada orang-orang yang sudah meninggalkan terdahulu daripada kita. Kemudian perkara yang ketiga yang hendaknya kita persiapkan adalah memperbanyak istighfar dari sekarang. Memperbanyak istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan Ramadan? Kira-kira apa, Pak? Apa hubungannya istighfar dengan Ramadan? Ya? Istighfar menghapus dosa. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita bersihkan diri dari dosa. Iya, betul. Ya, betul. Kita hendaknya bersihkan jiwa kita sebelum masuki bulan Ramadan. Ya, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, ya, jiwa kita ini sudah berada dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi keinginan berbuat dosa. Karena kan taubat itu harus terpenuhi 3 hal nih. Pertama, dia tidak ada lagi keinginan melaksanakan dosa di kemudian hari. Yang kedua, dia harus menyesal dari apa yang telah dia laksanakan dari perbuatan dosa itu. Yang ketiga, kalau dosa itu masih bersama dengan dia, harus dia tinggalkan ketika itu. Itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memenuhi 3 syarat ini. Dan di antara faedah istighfar disebutkan di dalam surat Hud, ya, di ayat yang ketiga dan 52 menjelaskan tentang faedah istighfar, terutama yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini. Di dalam surat Hud yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Dan meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana. Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman ini sangat kita butuhkan di bulan Ramadan. Sangat-sangat kita butuhkan. Kehidupan nyaman yang seperti apa? Kehidupan yang membuat kita nyaman beribadah di bulan Ramadan. Ya, yumatti'ukum mata'an hasanah. Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang nyaman, terutama di bulan Ramadan.
Maka kita perbanyak istighfar dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai di luar bulan Ramadan sibuk atau kesibukan kita dengan dunia ini biasa-biasa saja. Namun di bulan Ramadan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, tidak ada waktu untuk salat tarawih, tidak ada waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ini rugi yang serugi-ruginya. Di luar bulan Ramadan dia biasa-biasa saja, di bulan Ramadan sibuk luar biasa. Ya. Maka kita siasati hal ini dengan memperbanyak istighfar dari sekarang. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari istighfar yang disebutkan dalam surat Hud. Kalau yang tadi ayat yang ketiga, faedah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, "Wahai kaumku, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Hujan yang lebat yang penuh keberkahan, bukan hujan yang lebat yang membinasakan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kemudian ini di antara faedah istighfar, Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Ya. Ini faedah yang sangat kita butuhkan dari istighfar di bulan Ramadan. Baik. Di bulan selain bulan Ramadan, Pak, kira-kira kita kuat baca Al-Quran berapa halaman setiap hari? 1 juz, Pak? 1 juz 10 hari. Ya? Ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman, ya, tergantung kesibukannya. Ada yang 1 juz, ya. Ibu-ibu tuh biasanya Masya Allah, ya Bu ya. Ibu-ibu tuh kan banyaknya di rumah, jadi lebih banyak waktunya. Nah, tapi bapak-bapak juga jangan kalah, Pak. Ini kalau kita di bulan selain bulan Ramadan kuat misalkan setengah juz, 5 lembar. Maka kita berharap di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan sehingga kita bisa lebih banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Maka ya, hendaknya kita siasati hal tersebut dengan banyak beristighfar supaya Allah menambahkan kekuatan kita. Di malam-malam biasa, Pak, kuat berapa rakaat kita sholat malam? Beda-beda, Pak ya. Ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 1 rakaat. Ya, cuman witirnya saja 1 rakaat paling sedikit. Ya. Ada yang 3 rakaat, macam-macam. Maka kita berharap di bulan Ramadan kita bisa istiqomah, minimalnya sholat tarawihnya saja. Syukur-syukur kalau bisa ditambah nanti dengan tahajudnya, ya, salat tarawih, kemudian bangun malam, tambah lagi tahajud. Namun jangan melaksanakan witir 2 kali, witirnya cukup 1 kali. Ya, kalau kita sudah witir bersama imam, maka nanti di akhir malam tidak usah kita tambahkan witir lagi. Karena Nabi SAW bersabda, la witron fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, cukup 1 witir saja. Ya. Ini hendaknya yang kita siapkan, diantaranya dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu kita mempelajari fikih Ramadan. Ini yang sangat penting, Pak. Kita mempelajari fikih Ramadan, ya. Karena amalan ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat.
Syarat yang pertama adalah ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena mencari keuntungan dunia, pujian dan yang lainnya. Yang kedua adalah kita mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ini dua syarat diterimanya amalan saleh. Ya, ikhlas karena Allah, kemudian ya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Hal ini ya tersirat di dalam ayat yang terdapat di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melaksanakan amalan saleh. Ditafsirkan di situ adalah amalan yang mengikuti petunjuk para nabi. Ya, kalau kita begitu berarti mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian ini syarat yang kedua, hendaknya dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan peribadatan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya kita sangat penting untuk mengetahui tentang fikih saum Ramadan. Ya. Baik, kita mulai mempelajari tentang fikih saum karena memang judulnya adalah fikih saum Ramadan. Baik, saum Ramadan merupakan rukun di antara rukun Islam yang hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan ini mungkin sudah kita ketahui bersama ayatnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana hal ini telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, maka hukum saum Ramadan ini wajib atas setiap muslim, ya, terutama muslim yang mampu, dia telah dewasa, kemudian dia tidak sedang bersafar, sehat. Ini hukumnya wajib. Dan tidak ada penghalang-penghalang puasa seperti haid, nifas dan yang lainnya. Baik. Mengenai keutamaan saum Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu Allah telah tetapkan takaran pahalanya. Ya. Setiap amalan anak Adam itu Allah telah tetapkan takaran pahalanya. Ya. Jadi amalan-amalan ibadah kita ini sudah ditetapkan. Kalau ini berbuat amalan ini pahalanya sekian. Nanti ada yang dikali lipatkan, ada yang 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan saya yang akan langsung membalas pahala ibadah puasa ini. Ya. Jadi takaran pahalanya ini tidak ditentukan, Pak. Allah yang akan langsung membalas pahala saum ini. Ya.
Kenapa? Karena saum ini adalah ibadah yang sangat bisa kita sembunyikan. Ya, berbeda sedekah. Sedekah kan berhubungan dengan orang lain, harus diberikan. Kemudian sholat terlihat. Saum ini hanya menahan diri. Ya, saum ini hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengetahuinya ini hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga malaikat. Namun yang jelas tidak ada orang-orang lain yang tahu. Ya. Bisa saja kita kelabui manusia itu ya. Kita masuk ke ruangan sepi ya. Kalau anak-anak itu kadang ke WC ya. Kalau mau buka sembunyi-sembunyi itu masuk WC dulu minum. Atau kalau lagi hujan ya, angkat kepala gitu. Anak-anak lah macam-macam itu. Atau adiknya yang masih kecil jajan ya, diambil jajanannya. Ini kan, ini kita tidak tahu kadang orang tuanya ya. Karena memang saum ini adalah ibadah yang sifatnya tersembunyi. Maka tidak heran kalau pahalanya itu Allah khususkan, Allah rahasiakan takaran pahalanya berapa ya. Oleh karenanya di dalam suatu ayat ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala-pahala orang-orang yang melaksanakan kesabaran itu tanpa batas. Ya. Itu ada di surat apa, Pak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terdapat di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan Allah berikan ganjaran tanpa batas. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang bersabar di ayat tersebut adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Ini berhubungan dengan ayat yang barusan kita bacakan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, saya akan langsung membalas pahalanya. Ya. Kemudian di antara faidah kita melaksanakan saum juga atau keutamanya yaitu wasyamu junnah. Masih di hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan wasyamu junnah. Saum itu menjadikan seorang terhalang dari berbuat maksiat dan menjadikan seorang terhalang dari api neraka. Wasyamu junnah. Saum itu tameng, terutama nanti di hari kiamat, dari api neraka ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan saum sunnah satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Orang yang melaksanakan saum sunnah, ini bukan saum wajib, saum sunnah, satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sangat jauh. Kalau ditambah lagi satu hari lagi, tambah jauh lagi. Ini saum sunnah, yang mana amalan ibadah sunnah ini
masih di bawah atau lebih kecil dari ya pahala ibadah wajib. Maka bagaimana dengan saum Ramadan ini? Ya, tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jika salah seorang kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah dia berkata-kata dengan ucapan yang kotor, ya. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, ya. Seperti orang-orang yang berada di pasar. Maksudnya jangan kita itu berkata-kata yang buruk. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan yang sifatnya sia-sia, perbuatan yang sifatnya kebodohan. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang di antara kalian sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mengajak masalah dengan dia, mencelanya, maka ucapkan inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau ada yang sedang berpuasa, kemudian ada orang yang ngajak debat atau ngajak berselisih gitu ya, maka ucapan apa Pak? Saya sedang saum. Tapi jangan ditambahkan nanti kalau udah buka baru. Mun wani mangke geus buka. Ini jangan seperti itu ya. Baik. Maka ibadah saum Ramadan ini sangat besar sekali keutamaannya. Dalam hadis yang lain, atau sebelum kita ke hadis yang lain, masih di hadis yang sama, ya, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Jadi ini hadis ini kalau kita dapat, ini banyak sekali faedah-faedah saum di situ. Tadi yang pertama apa? Pahalanya tidak terbatas. Yang kedua, saum akan menjadi tameng dari api neraka. Ya. Kemudian setelahnya Nabi SAW mengatakan, demi zat yang memegang ya nafsu Muhammad atau jiwa Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. La khulufu fami shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada aroma kasturi nanti di hari kiamat. Ya, ini keutamanya. Nanti orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di hari kiamat aroma mulutnya sangat wangi. Sangat wangi. Kapan? Di hari kiamat, ya, bukan sekarang, Pak. Makanya kalau sekarang ada yang puasa, nggak usah disebar-sebar ke yang lain. Ya. Ini lebih wangi dari kasturi ini. Ya. Ya. Jangan. Ini faedah yang ketiga ya. Kemudian faedah yang keempat, keutamaan yang keempat. Masih di hadis yang sama Nabi SAW bersabda, "Walis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang akan dia rasakan. Kapan itu? Yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika dia berbuka. Maka dia bergembira dengan berbukanya itu. Ya. Bukan gembira karena makan minumnya. Kalau gembira makan minumnya itu gembira tingkat rendah. Namun dia gembira karena telah melaksanakan kewajiban ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah telah menyempurnakan ibadah ini. Dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kemudian kebahagiaan yang kedua, nanti ketika dia bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan bergembira dengan saumnya karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat ridho kepadanya dengan ibadah saum ini. Ya. Kemudian keutamaan saum yang lain disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang mana pintu itu tidak akan dimasuki kecuali hanya oleh orang-orang yang saum saja. Adapun yang lainnya tidak boleh masuk pintu tersebut. Dan akan dikatakan aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza daghalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ketika itu akan dikatakan mana orang-orang yang suka berpuasa? Sehingga orang-orang yang suka berpuasa itu berdiri, kemudian mereka masuk, setelahnya ditutup dan tidak akan dibuka lagi setelahnya. Subhanallah. Ya, ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan. Kemudian dengan apa kita mengetahui masuk bulan Ramadan? Atau pertanyaan yang lain, kapan kita saum Ramadan? Kapan kita saum Ramadan, Pak? Ya? Tanggal 1 Ramadan. Kapan kita saum Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Ya, gitu. Adapun bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Caranya dengan melihat hilal. Ya. Karena memang bulan-bulan Hijriah ini diketahuinya dengan melihat hilal. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian dengan melihat hilal juga. Fa in gumma 'alaikum syahra fa'uddu 30. Namun jika hilal tidak terlihat karena mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oh ya. Genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW sangat jelas bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Jadi patokan kita berpuasa itu kapan? Kalau sudah melihat hilal. Namun melihat hilal ini sekarang sudah sulit, Pak, kalau langsung dengan mata telanjang. Karena memang di zaman kita ini sudah banyak lampu. Ya. Karena banyak lampu jadi sulit. Ya. Nah. Ya, jadi di zaman sekarang ini sangat sulit kalau langsung dengan mata telanjang tanpa pembesar. Beda di zaman dulu ketika lampu sedikit, ya, kemudian tidak ada yang menghalangi dari awan, maka bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka kita wakilkan hal ini kepada pemerintah kita. Ya, pemerintah telah menunjuk orang-orang yang dipercayakan untuk melihat hilal. Ya, biasanya kalau di Sukabumi ini di mana, Pak? Ya, di Pelabuhan Ratu. Ya,
Itu ada tuh kiai-kiainya. Biasanya kiai-kiai itu yang melihat itu. 3 orang atau 5 orang ya. Dan mereka itu memang sudah sangat ahli di dalam melihat hilal. Kalau kita yang melihat belum tentu bisa terlihat. Mereka itu sudah ada rumusnya tersendiri. Mereka hitung derajatnya berapa, sekian. Maka ketika menunggu hilal itu, mereka akan berfokus pada satu titik. Hilal akan keluar dari sini. Ya. Jadi bukan dilihatnya itu bukan ya, apalagi di laut kan ya. Luas. Lihat kanan, lihat kiri, bawah, atas. Bukan. Ya, tapi mereka akan melihat ke satu titik, akan keluar dari arah situ, sekitar situ, tidak akan jauh. Ya. Karena memang hisab ini bisa dipakai untuk membantu melihat hilal. Dihitung dulu berapa derajat lintang selatan, utara dan seterusnya, kemudian dilihat hilalnya. Ya. Dan hilal itu terlihat tidak lama. Ada yang pernah melihat hilal, fotonya gitu ya? Belum ya. Bisa dilihat di internet ya, contoh foto hilal yang diambil dari layar atau teleskop. Itu sedikit kecil ya. Langit masih cerah, masih terlihat siang, kemudian terlihat ya seperti sabit gitu, enggak besar, kemudian tertutup lagi. Itu hilal. Ya, jadi jangan kita bayangkan hilal itu bulan sempurna, tidak. Sedikit kemudian tertutup lagi. Itu hilal yang menunjukkan masuknya awal bulan Hijriah. Ya. Dengan itulah kita berpuasa. Dengan itulah kita berpuasa. Ya, dan alhamdulillah pemerintah kita masih mendahulukan ru'yat hilal. Alhamdulillah pemerintah kita masih mendahulukan ru'yat hilal karena memang itu yang lebih cocok, lebih tepat dengan dalil-dalil syariat, bukan dengan menghitung. Ya. Menghitung itu boleh kita pergunakan untuk menghitung apa gitu ya, menghitung bilangan hari. Namun kalau untuk menetapkan bulan, terutama bulan-bulan ibadah, bulan haji, bulan Ramadan, maka usahakan langsung melihat hilal. Ya. Dan bulan Ramadan ini hilalnya cukup dilihat oleh satu orang saja. Penetapan bulan Ramadan ini cukup dilihat oleh satu orang yang terpercaya saja. Ya, adapun hilal Syawal, hilal keluarnya seorang dari bulan Ramadan, maka itu harus 2 orang, tidak boleh 1. Ya, karena memang inilah yang lebih hati-hati. Kalau mau masuk bulan Ramadan, cukup 1, percaya sudah. Tapi kalau kita mau meninggalkan bulan Ramadan dan menetapkan bahwasanya sudah masuk bulan Syawal, itu harus 2. Ya, harus lebih hati-hati. Kalau kita berpuasa lebih dahulu, ya, dengan meyakini ada orang yang telah melihat hilal, ini lebih selamat. Ya, lebih selamat daripada harus menunggu 2 orang terlebih dahulu. Ya. Maka 1 orang cukup selama dia terpercaya. Sebagaimana hal ini disabdakan atau disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, kata beliau bahwasanya manusia di zaman Nabi SAW suka berlomba-lomba melihat hilal, karena memang di zaman itu masih mudah terlihat. Tara an-nasul hilal, fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Kemudian aku kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku telah melihatnya. Fa shoma wa amara an-nas bisiyamihi. Maka Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi cukup 1 orang. Ya, di zaman sahabat, para sahabat berlomba-lomba melihat hilal, yang melihat hanya siapa? Ibnu Umar 1 orang. Kemudian hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW, beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa. Ya. Hadis ini sanadnya sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian kalau seandainya
langit itu mendung. Ya. Kalau terlihat jelas, kita harus melihat hilal. Sekarang bagaimana kalau langitnya mendung? Ya seperti sekarang ini ya, mendung. Ini kalau kondisinya sekarang seperti ini, ya, nanti di tanggal 29 maka kemungkinan besar tidak terlihat. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang akan ditetapkan oleh orang yang melihat hilal? Kata Nabi SAW, fa in gumma 'alaikum fa'uddu salasin. Fa in gummi 'alaikum syahra fa'uddu salasin. Jika bulan itu tertutup oleh awan karena mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Maka dari hadis yang mulia ini bisa kita simpulkan cara melihat hilal ada 3. Yang pertama adalah dia melihat langsung. Ya, kalau memungkinkan dia melihat langsung. Sumu liruyatihi. Kalau tidak mungkin maka cukup kita percaya kepada orang yang telah dipercayai. Ya. Kalau di negara kita, pemerintah kita sudah menunjuk ya orang-orang untuk melihat hilal, maka cukup kita mempercayai mereka saja. Ini cara yang kedua. Kalau mereka mengatakan kami sudah melihat hilal, sudah kita berpuasa. Cara yang ketiga, ini dipilih ketika sudah tidak terlihat lagi. Ketika mendung, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Jadi melihat hilalnya kapan? Tanggal 29. Ya, para ahli ru'yat itu melihatnya tanggal 29. Kalau sekarang tanggal 28 berarti besok melihatnya mereka itu. Dilihat ya. Kalau mendung maka digenapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Ya. Maka puasanya jadi hari kapan? Kalau misalkan besok melihat hilal, besok hari Senin, ya. Kalau mendung berarti puasanya hari Rabu, ya. Kalau besok terlihat berarti saumnya hari Selasa, ya. Maka kita tunggu keputusan dari pemerintah. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang melihat sendiri? Ya, bagaimana kalau ada orang yang melihat sendiri? Dia melihat hilal sendiri, tapi yang lain tidak melihat. Di sini para ulama berselisih. Namun ya yang lebih tepat bahwasanya dia ya berpuasa bersama dengan manusia. Yang lain puasa dia ikut berpuasa, yang lain tidak maka dia pun tidak berpuasa. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwasanya dia harus berpuasa menyendiri, namun jangan membuat fitnah. Ya, ketika orang-orang yang telah dipercaya pemerintah itu tidak melihat, kemudian dia melihat, sudah dia berpuasa sendiri. Namun jangan membuat fitnah. Orang-orang itu mah enggak tebari saeun. Abdi meninggal itu mah teu naringgal, tebari saeun itu mah. Ini kan buat fitnah seperti ini. Ya. Maka kalau dia bisa melihat sendiri cukup dia berpuasa sendiri, jangan membuat fitnah di tengah manusia. Ya. Namun menurut Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz bahwasanya cukup dia itu berpuasa ya ketika memang manusia berpuasa ya. Ketika pemerintah menetapkan hari Selasa puasa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda as-saumu yaumu tasumun. Hari berpuasa kalian itu ketika manusia berpuasa. Saum itu, hari saum itu ketika kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan hari berfitri itu, hari berbuka itu ketika kalian berbuka. Wal adha yauma tudhun. Dan hari Idul Adha itu di hari ketika manusia melakukan penyembelihan. Maka ini yang lebih tepat ya. Kita ikuti saja pemerintah. Insyaallah ya kita tidak berdosa, Pak. Kita tidak berdosa, namun mungkin kemungkinannya kecil ini Pak ya, yang bisa melihat sendiri. Ya, namun kalau memilih pendapat yang tadi untuk kehati-hatian itu bagus juga. Ya, untuk kehati-hatian itu
bagus juga, namun tidak kita paksakan. Bagi siapa puasa ini wajib? Tadi sudah disebutkan, seorang muslim yang berakal, dewasa, dan dia itu sehat dan tidak sedang bersafar. Ya, ini 5 hal. Kalau laki-laki, muslim, baligh, aqil, sehat, mukim, tidak bersafar. Mukim tidak bersafar. Adapun wanita ditambahkan dia suci dari haid dan nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Ya. Adapun kenapa orang yang masih kecil tidak wajib, demikian juga orang yang tidak berakal tidak wajib. Ya. Kalau ada orang gila, dia puasa, sah tidak, Pak? Orang gila sholat, sah tidak? Dilihat gilanya seperti apa. Kalau gilanya setengah-setengah, dia sah ketika sadar, tidak sah ketika dia gila. Kan ada yang gilanya setengah-setengah, Pak ya? Kadang gilo, kadang tuh. Ada yang gilanya full, 24 jam dia gila terus. Nah, ini jelas tidak sah ibadahnya, karena ibadahnya tidak dilakukan di atas niat. Ya, ibadah itu sah kalau dia berniat. Gimana dia berniat sementara dia gila, gitu. Ya, tapi kalau gilanya setengah-setengah itu masih sah ketika dia sadar. Ya. Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah." Dosa itu diangkat dari 3 jenis manusia. Anil majnuni hatta yufiq. Dari orang gila sampai dia tersadar. Ya, jadi orang gila itu kalau melakukan dosa tidak berdosa sampai dia sadar. Ya. Adapun kalau dia merusak barang, itu nanti perbincangan para ulama. Ya, nugelo ngarusak, Pak. Maledog bumi batur sampai kacana pupus. Nah, sebagian ulama mengatakan ini walinya harus mengganti. Wali yang gilanya itu harus mengganti. Ya. Itu ada pembahasan panjang lah di antara para ulama. Wa 'anil naimi hatta yastayqid. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur itu tidak berdosa sampai dia bangun. Kecuali udah tidur dibangunin tidur lagi, ya itu bisa dosa itu, Pak. Nah, udah dibangun, subuh. Oh ya, subuh. Tidur lagi, nah itu bisa dosa itu. Tapi selama dia tidur, selama dia tidak tersadar, ya maka dia tidak berdosa. Ya, hal ini pernah terjadi. Nabi SAW bersama para sahabat, ya saking lelahnya perjalanan, ketiduran. Beliau sudah mempercayakan kepada seorang, qadarullah, sahabatnya itu tidur juga. Ya, akhirnya terbangun dalam kondisi siang, langsung sholat subuh dan meminta perlindungan dari tempat tersebut. Wa 'anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia hulum. Ya, jadi anak kecil itu tidak berdosa. Jadi kalau dia itu tidak puasa, dia tidak berdosa sampai dia hulum. Hulum itu ya usia dewasa. Ya, kalau laki-laki bisa ditandai dengan dia mimpi basah atau tumbuh rambut-rambut yang itu menunjukkan akan kedewasaan, rambut kemaluan, gitu ya. Ini dewasa itu. Kalau wanita ditambah apa? Haid, ya, haid. Jadi dia kalau wanita sama, ya, mimpi basah atau tumbuhnya rambut kemaluan atau haid. Ya. Dan kadang wanita ini, terutama di zaman sekarang, dewasanya lebih cepat, ya. Ya, 12 tahun, berapa? Ada yang 11 tahun sudah dewasa. Baik. Adapun yang sakit maka tidak wajib saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Ya. Orang yang sakit tidak mesti
berpuasa. Demikian juga orang yang sedang bersafar tidak wajib. Ya. Barang siapa yang sakit atau dia sedang bersafar, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain. Namun kalau yang puasa itu, yang sakit itu berpuasa atau yang bersafar itu berpuasa, maka sah hukumnya. Ya. Karena ini sifatnya keringanan saja. Mana yang lebih afdol? Dia berpuasa atau berbuka? Bagi orang yang sakit dan bersafar, mana yang lebih utama? Ya. Kalau untuk orang yang sakit atau orang yang safar juga sama. Kalau safar dan sakitnya ini tidak membuat dia payah, tidak dia membuat kesusahan, maka lebih afdol dia berpuasa. Jadi kalau hanya sakit-sakit pilek gitu ya, atau apa? Sakit apa, Pak? Ya sakit-sakit yang tidak berat lah. Ya, meriang gitu. Beda kalau COVID mah itu berat berarti, Pak. Ya, COVID istirahat aja, minum vitamin. Ada dua penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada BPJS-nya, Pak. Tahu itu apa? Dua penyakit tidak ada obatnya, tidak ada obat medisnya, tidak ada pelayanan BPJS-nya, Pak. Penyakit apa ya? Hidung belang dan mata keranjang. Hidung belang dan mata keranjang ini dua penyakit tidak ada pengobatan medisnya. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit, ya, kalau memang sakitnya berat, maka lebih utama dia berbuka. Tapi kalau sakit ringan, puasa saja. Demikian juga safar. Kalau safarnya berat, ya, ya, berjalan misalkan pakai motor jauh dari sini ke Jawa, mudik, ya, maka lebih afdal dia berbuka. Kecuali kalau memang tidak merasa keberatan. Ya. Tapi kalau tidak berat, maka ya dia berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Hal ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang berpuasa memaksanakan puasa ketika bersafar. Ya. Sehingga dia lemas dan dikerumuni oleh manusia. Dia memaksakan puasa sampai payah dia, mau pingsan, dikerumuni oleh manusia. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Jadi kalau berat, maka lebih baik kita tidak berpuasa. Ya. Adapun kenapa wanita haid dan nifas tidak berpuasa? Tidak boleh berpuasa, bahkan haram wanita haid dan nifas berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, bukankah jika wanita itu haid dia tidak berpuasa dan tidak melaksanakan salat, fadzalika nuqsanu diniha. Itulah yang menunjukkan kurangnya agama wanita. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada satu zat yang mampu menggalakkan laki-laki yang gagah perkasa melebihi wanita. Ya. Yang mana wanita ini kurang akal dan agamanya. Kurang akalnya kenapa? Karena persaksian wanita, ya, dua persaksian wanita sama dengan persaksian seorang pria. Adapun kurang agamanya, kata Nabi SAW, bukankah kalau wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Inilah letak kurangnya agama wanita. Ya. Nah, jadi hadis yang mulia itu menunjukkan bahwasanya wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Ya, kalau dia berpuasa maka tidak sah. Dan
diwajibkan untuk wanita yang haid dan nifas melaksanakan qada. Adapun ya orang yang sakit ini dilihat sakitnya. Kalau wanita yang haid dan nifas jelas harus diqada. Ya, walaupun nanti di kemudian hari dia kaya ya. Misalkan dia kaya, udahlah mau dibayar fidyah saja. Gitu ya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau hanya alasannya haid dan nifas, kemudian dia kaya, udah saya bayar fidyah aja. Ini tidak boleh. Tidak setiap orang yang tidak berpuasa boleh membayar fidyah. Tidak setiap orang yang tidak berpuasa boleh membayar fidyah. Demikian juga orang yang sakit dan masih dimungkinkan atau diharapkan kesembuhannya. Ya, misalkan sakit naon Pak, panas tiris ya. Gara-gara kehujanan panas tiris. Masih diharapkan kesembuhannya, maka tidak boleh bayar fidyah. Tunggu dulu sembuh baru ganti puasanya. Adapun kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya, sakit yang terus-menerus atau orang tua yang sudah sangat lemah, maka dia boleh membayar fidyah. Boleh, tidak usah dia mengganti. Demikian juga wanita hamil dan wanita menyusui. Menurut Syekh Abdul Azim Al-Badawi itu boleh membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha. Walaupun madhab mayoritas para ulama termasuk madhab Syafi'i itu harus mengqadha. Yaitu dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang merasa kesulitan tiap tahun tunji Pak, tahun tunji Pak, setahun hiji ya. Aina hamil, besok menyusui, hamil di, nyusui di, terus produktif. Itu kan kapan saumnya wanita itu? Maka ya kalau berat seperti ini boleh membayar fidyah berdasarkan fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau memungkinkan wanita itu mengqadha, maka lebih selamat dia mengqadha. Tapi kalau fidyah maka dia telah memilih salah satu pendapat di antara para ulama dan tidak kita permasalahkan ya. Ini kalau yang merasa keberatan daripada tidak dibayar terus malah sudah datang lagi bulan Ramadan, maka bayar fidyah dulu. Adapun kalau ada kemungkinan nanti mengqadha, silahkan mengqadha. Tapi minimalnya bayar fidyahnya dulu ya. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang memiliki kewajiban puasa, kemudian datang lagi saum bulan Ramadan yang akan datang, dia belum berpuasa, maka dia harus mengganti ya puasanya itu dan menambahkan memberikan makanan kepada seorang miskin. Ya, jadi kalau belum dibayar nih, misalkan ada yang punya hutang puasa, belum dibayar sampai datang lagi bulan Ramadan, di samping dia harus mengqadha, dia juga harus memberikan makanan orang miskin. Jadi ada kafarahnya. Ya. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa ya, secara cepat saja. Yang pertama adalah makan minum secara sengaja. Ya, jelas ini ya. Semuanya sudah tahu. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian sampai nampak benang atas di atas benang putih. Maksudnya sampai nampak terlihat fajar gitu, waktu subuh. Ini kalau disengaja dia membatalkan. Kalau lupa maka tidak membatalkan. Nabi SAW mengatakan man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang puasa kemudian dia lupa makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minumnya. Jadi kalau kita puasa terutama di hari pertama, kedua biasanya apa ya? Suka lupa gitu, Pak. Pagi-pagi tiba-tiba bikin kopi. Nah, minum kopi dulu gitu ya. Nah, ini apa hukumnya? Maka tetap sah selama memang dia benar-benar lupa gitu ya. Dan kalau sudah diingatkan dia harus berhenti. Atau kalau dia ingat sendiri maka sudah berhenti. Ya, jangan kagok ya sapiring deui. Nah, ini salah ini. Enggak sah puasanya. Ya. Komo 2 piring.
Ya. Atau yang punya suami punya istri ya udah mulai katodel gitu ya, katodel terus mulai ya. Ingat atos lepaskeun Pak. Atas lepaskeun tong diteruskeun. Gitu. Kemudian yang kedua al-qai'u amdan ya. Muntah disengaja. Ini membatalkan puasa jelas ya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada." Orang yang dikalahkan oleh rasa keinginan muntahnya, maka dia tidak wajib mengqadha. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Adapun orang yang sengaja dia muntah, maka hendaknya dia membayar puasanya. Berarti kalau dia sengaja muntah itu batal. Ya, kalau dia sengaja muntah maka itu batal. Kemudian di antara pembatal yang keempat dan kelima yaitu haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Ya, walaupun 5 menit sebelum azan maghrib tetap batal itu puasanya. Ya, ini untuk ibu-ibu ya. 5 menit lagi mau buka Pak, keluar haid. Waduh, ya sudah gimana lagi? Ya, bersabar saja. Haid. Kemudian yang keenam al-jima', hubungan suami istri. Bahkan ini hukumannya sangat berat Pak. Kalau ada orang yang melaksanakan hubungan suami istri sengaja, ya, beda lagi kalau tidak disengaja. Ya, kedua-duanya lupa. Kedua-duanya lupa puasa. Tapi biasanya salah satunya ingat sih, ya, walaupun tengah jalan gitu. Itu harus segera berhenti. Ya, ya. Kalau dilakukan sengaja, ini hukumannya atau kafarahnya 3. Ya, di samping dia berdosa, dia juga yang pertama dia harus mengganti puasanya. Ya. Atau dia kafarahnya seperti ini. Yang pertama dia memerdekakan budak. Ya, dia memerdekakan budak. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak mampu memerdekakan budak atau di zaman kita ini sudah sulit, tidak ada perbudakan lagi. Ya, pembantu itu bukan budak, Pak. Jangan disamakan. Ya, ada orang yang menganggap pembantu itu budak, padahal bukan ya, bukan budak. Ya, yang kedua maka dia hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus, Pak. Terutama laki-laki. Ya, jadi kalau yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, maka dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan tidak boleh berhenti. Kalau dia terputus misalkan baru puasa 1 bulan, istirahat dulu seminggu, capek. Maka hitungannya dari awal lagi itu. Dari 1 lagi. Ini kata para ulama. Jadi harus sampai 2 bulan sempurna. Ya. Kalau dia tidak mampu berpuasa, ya, misalkan dia punya sakit atau apa, ya, maka dia boleh memilih yang ketiga, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Dan ini bilangan ini harus disempurnakan. Ya, memberikan makan 60 orang miskin. Ya, bisa nasi padang kalau di zaman sekarang atau nasi apa sajalah, nasi bungkus ya, diberikan kepada 60 orang. Dan 60 orang ini bilangannya harus pas atau lebih. Kalau lebih nggak masalah, tapi tidak boleh dikurangi. Jadi tidak boleh kita misalkan pilih 6 orang saja berikan 10 bungkus, tidak boleh. Karena ini bilangannya ditentukan dalam syariat kita. Ya, 60 orang miskin. Ya, makanya jangan coba-coba ini Pak, berat Pak. Ya, jangan coba-coba. Bagaimanapun beratnya cobaan, ya. Istri menggoda, ingat hukumannya berat. 60 puasa hari berpuasa cara berturut-turut. Ya. Kemudian di antara ada puasa secara cepat. Yang pertama yaitu kita melaksanakan sahur. Sudah 5:30. Cukup saja. Oh ya, kita sebutkan poin-poinnya saja ya, tanpa menyebutkan dalil-dalilnya.
Adab yang pertama, kita melaksanakan sahur. Karena di dalam sahur itu kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Melakukan sahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air minum. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan walau jur'ata ma'in, walaupun seteguk air minum. Kalau ada yang malas gitu ya, aduh malas buat sahur ini. Minum saja minimalnya karena ada keberkahan. Ya. Dan disunahkan untuk diakhirkan. Ya, jadi sahur itu disunahkan diakhirkan, bukan jam 1 sambil main nonton bola. Ya, apalagi sayang sekali ya, bulan Ramadan nonton bola. Aduh, sayang sekali. Mending tahajud lah gitu ya, bulan Ramadan. Nah, jadi sahur itu disunahkan diakhirkan. Ya, kalau bisa setengah jam sebelum adzan. Ya, jadi terakhir lah, setengah jam sebelum adzan baru kita mulai. Kalau ini kayaknya saya kalau makan lama, oke lah, tambah lagi berapa 45 menit atau 1 jam boleh. Ya, tapi kalau dia mampu untuk diakhirkan, akhirkan. Ya. Karena memang di dalam hadis disebutkan antara azan, maksudnya qomat dan sahur Nabi SAW itu jaraknya hanya 50 ayat. Bacaan 50 ayat ini sangat sebentar. Ya, dan ini jarak antara iqomat dengan sahurnya Nabi SAW. Ya, kemudian adab yang kedua yaitu menjaga diri dari perbuatan haram dan yang dibenci dalam syariat. Ya, karena percuma kalau kita puasa, ya, apa kata orang itu Pak? STMJ ya. Kalau itu sholat ya, tahu enggak? Saum juga bisa STMJ. Saum terus, maksiat jalan. Saumnya iya, maksiatnya sayang ya. Terutama yang muda-muda itu ya. Yang muda-muda jangan sampai ngabuburitna bobogohan, aduh ya. Ngabuburitna bebalapan. Wah, ya. Sayang sekali ya. Sayang, pahala puasanya bisa jadi hilang gara-gara itu. Ya. Bisa jadi hilang. Karena Nabi SAW mengatakan man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia atau perbuatan dosa, maka Allah itu tidak butuh kepada puasanya. Subhanallah. Kemudian adab yang ketiga yaitu berusaha untuk memperbanyak ibadah. Berusaha untuk memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Qur'an. Ya, terutama membaca Al-Qur'an. Kita programkan, ya, kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, kita buat program, Pak. Misalkan kita programkan, tulis saya ingin khatam minimal di bulan Ramadan ini 2 kali. Tulis. Saya melaksanakan sedekah di bulan Ramadan ini setiap hari sekian ribu rupiah. Ditulis seperti itu. Ada programnya tersendiri. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kita sukses di bulan Ramadan. Ya, karena memang puasa, sedekah ini amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran juga. Ya. Puasa jelas wajib, ya. Kemudian bacaan Al-Quran dan sedekah. Ya. Yang mana Nabi SAW itu dikatakan oleh seorang sahabat, Nabi SAW itu adalah orang yang sangat baik. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikannya itu, kedermawanannya itu memuncak di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau misalkan Nabi SAW di hari-hari biasa bersedekahnya sekian, di bulan Ramadan itu luar biasa. Ditambah lagi takaran sedekahnya. Ya, demikian juga membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu adabnya yaitu menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah yakin, ya, sudah yakin masuk waktu maghrib, segerakan berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena Nabi SAW mengatakan senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan selama mereka menjegarakan berbuka, gitu ya. Kemudian yang kelima, berbuka dengan kurma. Ini kalau memungkinkan, berbuka dengan kurma. Ya, terutama kurma basah, ya, rutop. Ini bagus ya kalau bisa kita berbuka dengan rutop. Kalau tidak bisa, kurma kering. Ya. Kalau tidak ada juga air minum. Ya. Minimalnya air minum dahulukan.
baru setelah itu yang lain. Ya. Jadi dahulukan ini dulu Pak, kurma dulu. Kurma dulu, kalau ada kurma dahulukan kurma dulu, baru yang lain. Ya. Nah, jangan sampai gorengan dulu. Nah, kalau gorengan dulu repot ya. Kurma dulu. Kalau nggak ada kurma dulu baru ya air dulu lah, nggak masalah. Kemudian diantara adabnya juga perbanyaklah berdoa, terutama menjelang berbuka. Ya. Doa orang yang berpuasa ini mustajab, diijabahkan. Nabi SAW menjelaskan 3 orang yang diijabahkan doanya, diantaranya doa orang yang berpuasa. Dan doanya ini sangat ditekankan ketika menjelang berbuka. Ya. Kemudian ketika kita berdoa, ketika kita berbuka, kita berdoa dengan dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah basah urat-urat, telah hilang rasa dahaga dan telah tetap pahalanya insyaallah taala. Ini doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sana ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, seperti mandi, berkumur-kumur, kemudian mencium istrinya jika memang tidak dikhawatirkan bangkit syahwatnya. Tapi kalau yang mudah bangkit syahwatnya jangan. Ya, kemudian boleh juga di pagi hari dia junub. Jadi misalkan malam harinya dia melaksanakan hubungan suami istri. Kemudian dia belum sempat, baru bangun setengah jam atau 40 menit sebelum azan. Maka tentu dia makan dulu. Ya. Belum sempat mandi keburu azan. Maka boleh, ini tidak masalah. Tidak masalah ya. Namun jelas tentu dia langsung harus mandi karena dia mau sholat subuh gitu ya. Jangan dinantikan sampai pagi, tidak. Kemudian al-wisal ila sahar, demikian juga diperbolehkan bagi orang yang ingin nyambung ke sahur yang selanjutnya. Jadi disambung ya, nggak buka dulu nyambung langsung ke sahur. Ini diperbolehkan selama tidak banyak ya. Jadi kalau misalkan nggak buka nyambung ke sahur ini boleh. Namun hukumnya boleh, tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Demikian juga boleh memakai siwak, memakai celak ya, memakai tetes air mata atau korek kuping. Ini semuanya diperbolehkan. Walaupun sebagian madhab itu melarang ya, seperti madhab Syafi'i juga melarang. Maka kalau ingin lebih hati-hati ya tinggalkan ya. Kalau bisa diakhirkan tinggalkan. Tapi kalau misalkan ini maka sebenarnya boleh-boleh saja. Dan jadi madhab yang paling banyak pembatal puasanya madhab Syafi'i. Korek kuping batal. Ya, berarti swab juga batal kalau madhab Syafi'i. Ya, karena akan masuk dalam. Nah, kenapa kok bisa berbeda seperti ini? Mereka berbeda dalam memandang jauh, rongga. Ya, rongga. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i itu selama ada ruang terbuka kemudian dimasukkan suatu, itu bisa batal. Kalau sengaja, korek kuping, apalagi ya, tetes mata, terus obat asma, semuanya jadi batal. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain, selama rongganya itu tidak melalui mulut ya, dan tidak berfungsi sebagai makanan atau pengganti makanan, maka tidak membatalkan. Jadi ya, kalau ada orang yang disuntik, menurut pendapat yang lebih kuat tidak batal selama tidak berfungsi sebagai makanan atau pengganti makanan. Dan suntikan ini kan ada 2 macam, mungkin orang kesehatan tahu ya. Ada suntikan yang di bawah kulit atau daging atas ya. Ada atau otot, kulit, bawah kulit atau otot. Ada suntikan yang ke vena ya, vena ya. Nah, kalau yang ke otot ini disuntikan kemudian dia fungsinya bukan untuk memberikan makanan, maka tidak batal. Ya. Maka dari ini bisa kita ketahui kalau nanti ada vaksin di bulan Ramadan, ya, kalau seandainya ada vaksin di bulan Ramadan, vaksin itu fungsinya bukan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Ya, demikian juga suntikan-suntikan yang lain yang sifatnya bukan makanan, ya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau suntikannya sifatnya makanan, maka itu jelas membatalkan
puasa. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, ini waktunya agak lebih sedikit ya, karena untuk menyempurnakan faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.